Halo, selamat pagi pemirsa Sakti TV. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menjumpai Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar dampak stres pada kesehatan bersama Mayor CKM Koat Dr. Setia Dewi selaku Ketua Staf Medis Fungsional Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Pemirsa, stres umum dirasakan setiap orang. Penyebabnya pun bisa sangat beragam, mulai dari diri sendiri hingga faktor lingkungan. Secara umum, stres adalah cara tubuh memberikan tanggapan atas ancaman, tekanan, dan tuntutan yang muncul di sekitar kita. Namun jika tidak ditangani dengan baik, stres akan berlangsung dalam waktu yang lama dan akan berdampak kepada kesehatan. Untuk itu pemirsa, kita akan membahas dampak stres pada kesehatan ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Sakti TV pagi hari ini. Tetapi sebelum kita menyapa narasumber kita terlebih dahulu, saya ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap hari Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Iya, langsung saja kita sapa terlebih dahulu Dr. Setia Dewi ya dari Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Selamat pagi, Dokter. Gimana kabarnya, Dokter? Luar biasa. Luar biasa. Seneng ya lihat dokter sumringah sekali pagi-pagi gitu. Nah, ini pembahasannya cukup menarik, Dokter, yaitu seputar stres gitu ya. Stres ini kayaknya udah umum banget didengar masyarakat di luar sana gitu. Dikit-dikit stres gitu ya, Dokter ya. Tapi mungkin boleh dijelaskan dulu, Dokter, secara medis, di dunia medis nih stres itu seperti apa sih sebenarnya? Silahkan. Benar sekali ya, Mbak ya, bahwa stres itu sangat sering sekali terjadi. Betul. Di sekitar kita, dan semua orang rata-rata pernah mengalami yang namanya stres. Dan stres, yang dimaksud dengan stres adalah suatu reaksi tubuh di mana seseorang mengalami tekanan, ancaman, ataupun perubahan pada suatu situasi kondisi baru. Nah, biasanya orang tersebut akan mengalami yang namanya stres. Nah, itu kalau misalkan tubuh sedang stres tuh responnya seperti apa sih, Dokter? Nah, responnya bisa ada bermacam-macam ya. Jadi setiap orang yang mengalami stres itu juga responnya bisa berbeda-beda. Antara orang yang satu dan orang yang lain nggak sama. Responnya bisa respon positif maupun respon negatif. Jadi tergantung bagaimana di dalam merespon stres tersebut. Itu mungkin boleh dijelaskan, Dokter, respon positif dan negatif ini seperti apa sih gambarannya? Oke, untuk respon positif ya, kita yang positif terlebih dahulu aja ya. Iya. Jadi misalnya seperti ini, seseorang berada di suatu hutan, di mana hutan itu terkenal dengan hutan yang banyak binatang buasnya. Nah, jadi kalau seseorang itu merespon dengan positif, itu kan pasti orang stres ya. Iya, benar. Nah, kalau orang itu merespon dengan positif, maka yang timbul adalah justru hal-hal yang baik. Ya, jadi di mana orang itu akan lebih waspada. Ya kan? Timbul kewaspadaan yang lebih meningkat dibandingkan biasa-biasa. Ya kan? Kemudian kewaspadaan yang meningkat akan muncul. Kemudian juga kemampuan di dalam beradaptasi. Jadi sekarang kita harus ngapain nih? Karena kita di hutan yang banyak binatang buasnya. Nah, itu kita bisa lebih cepat-cepat untuk beradaptasi. Itu kalau direspon dengan positif ya. Nah, tetapi kalau direspon dengan negatif, maka yang muncul ya hal-hal yang semakin memperparah stres itu ya, yang akan memperparah juga pada
orang yang mengalami stres itu, dimana akan muncul rasa takut yang berlebihan, ya kan? Nanti kalau aku dimakan gimana? Nah. Gitu-gitu ya dokter ya? Iya, takut yang berlebihan, kemudian cemas yang berlebihan, kekhawatiran yang berlebihan. Nah, itu tentu bahkan sampai bisa berdampak pada gangguan secara fisik ya, timbul keluhan secara fisik. Itu keluhan secara fisik itu apa aja dokter dari dampak si stres ini sendiri? Keluhan-keluhan secara fisik itu bisa timbul, misalnya jantung bisa berdebar-debar gitu kan ya. Habis lari gitu ya dokter ya. Jantung berdebar-debar, kemudian bisa sesak nafas ya, bisa sesak nafas, kemudian bisa juga tekanan darah meningkat, kemudian otot-otot menjadi tegang, banyak sekali. Kalau secara fisik ya dok ya? Iya. Kalau bayangin aja udah ikut stres jadinya saya. Nah, tapi tuh kalau secara kebanyakan mungkin yang sering dokter temukan sendiri, penyebabnya tuh rata-rata apa sih dokter yang paling sering terjadi gitu di masyarakat kita gitu? Yang paling banyak apa? Penyebab yang sering terjadi menyebabkan orang menjadi stres ya? Iya. Banyak sekali ya, karena bisa dimulai dari hubungan dalam keluarga yang tidak harmonis. Oke. Ya, baik itu hubungan antara orang tua dengan anak, menantu dengan mertua, ya. Iya. Kemudian juga masalah kesenjangan ekonomi, ya. Misalnya rekan kerja, terus temennya ini pakai barang-barang yang branded, terus yang satunya enggak. Nah, itu kan tentu juga menimbulkan stres ya. Yang satu sering ganti-ganti HP, yang satunya pakai HP jadul terus. Nah, itu juga menimbulkan stres juga, ya kan. Setelah itu, selain itu banyak ya, misalnya dari tekanan dalam pekerjaan, tekanan di dalam bekerja, kemudian beban sekolah ya, anak-anak ini kan sekarang beban sekolahnya juga lumayan tinggi ya, itu beban banyak gitu. Belum lagi pasien-pasien yang saat ini dalam kondisi mengalami penyakit kronis, di mana harus berobat terus-menerus, minum obat setiap hari. Itu tentu kan akan menimbulkan rasa bosan ya. Terus belum lagi biaya ya kan. Belum lagi juga kalau dia harus berobat rutin, kontrol sebulan sekali, perjalanan itu kan tentu membutuhkan biaya, kemudian juga membutuhkan waktu. Nah, itu kan tentu akan menimbulkan stres. Belum lagi seseorang yang mengalami trauma, misalnya pernah mengalami kejadian kecelakaan, bahkan sampai misalnya orang itu mengalami suatu cacat ya, yang bisa mengganggu dia di dalam melakukan tugasnya sehari-hari, pekerjaan aktivitasnya sehari-hari terganggu, itu tentu akan menimbulkan stres yang berkepanjangan. Nah, selain itu mungkin orang yang pernah mengalami kebakaran, nah itu kan tentu akan selalu ketakutan mengalami bencana alam. Nah, kemudian juga orang-orang yang ini tinggal di daerah lingkungan konflik, di daerah di medan perang, itu tentu juga stresnya akan sangat besar sekali. Untuk faktor-faktor penyebabnya itu tuh tadi ya dokter ya, banyak sekali berarti ya dok ya. Bisa jadi kalau kita bosan di rumah itu juga bisa menimbulkan stres kayak gitu juga bisa ya dok ya. Aduh, bisa makanya juga butuh healing pemirsa. Bahasa ngetrennya kan healing ya dok ya, supaya nggak stres gitu. Nah, oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya dok ya, pembahasan seputar stres, dampaknya ini kepada kesehatan seperti apa bersama Dr. Setia Dewi dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Jadi untuk pemirsa Anda di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu bersama saya Agni Saraswati dan juga tentu saja narasumber kita dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun, Mayor CKM Kowat Dr. Setia Dewi selaku Ketua Staf Medis Fungsional ya dari Rumah Sakit DKT. Pembahasannya menarik yaitu dampak stres pada kesehatan. Nah, tadi sudah dibahas secara singkat di segmen-segmen awal ya pemirsa ya, yang mungkin belum menyaksikan silahkan ditonton lagi kalau begitu. Nah,
Dokter, kalau misalkan kita ngomongin stres nih, kalau tadi kan sudah ada faktor resiko dan juga penyebabnya ya dokter ya, banyak sekali ternyata ya. Hal kecil aja mungkin bisa jadi besar kalau kita lagi respon tubuh kita lagi nggak bagus gitu ya dok ya, berarti ya. Bisa seperti itu ya dokter ya. Dengan kita ada hal yang kecil sedikit yang menyinggung mungkin gitu ya dok ya, itu bisa jadi sesuatu yang bikin kita stres kalau respon tubuh kita menjadi sesuatu yang negatif ya dokter ya. Seperti tadi yang dokter sampaikan bahwa dampak stres ini bisa memberikan reaksi dua macam, ada positif dan juga negatif. Nah, tapi kalau dari jenis golongannya sendiri nih dokter, stres itu mungkin dibagi beberapa kategori gitu nggak sih dok? Kalau di dunia medis? Ya, benar sekali. Stres juga bisa dibagi menjadi dua berdasarkan kategori waktu ya. Baik. Jadi ada stres yang akut, ada stres kronis. Yang dimaksud dengan stres akut adalah stres yang terjadi dalam waktu singkat ya. Jadi dalam waktu singkat orang itu mengalami stres dan dalam waktu singkat itu orang itu bisa menyelesaikan permasalahan stresnya. Dan jadi terlepas dari permasalahan stresnya itu stres akut, jadi cepat gitu penyelesaiannya ya. Dan kalau yang stres kronis adalah stres yang berkepanjangan. Jadi stres yang penyelesaiannya tuh berkepanjangan, bahkan bisa sampai stres yang bisa berdampak pada kesehatan, baik mengganggu kesehatan baik secara mental maupun secara fisik. Itu penyelesaiannya tuh maksudnya gimana tuh dok? Penyelesaian dia mengatasi stres itu sendiri atau bagaimana itu dok? Ya, untuk penyelesaiannya itu bisa dengan secara mandiri ya. Jadi sebenarnya stres itu bisa untuk diselesaikan secara mandiri. Tapi semua tergantung pada orangnya ya tentunya ya. Karena ada orang yang mampu mengendalikan stres itu ya dok, mengendalikan stres, ada orang yang pandai ya mengendalikan stres, tapi ada juga orang-orang yang kurang mampu di dalam mengendalikan stres itu. Nah, jadi orang-orang yang kurang mampu ini tentunya dia akan membutuhkan bantuan ya, baik seorang psikolog ataupun seorang dokter. Ataupun juga bisa dengan teman-teman ataupun keluarga yang berada di dekatnya. Itu juga bisa membantu. Ada banyak caranya untuk penyembuhan terutama ya dok ya. Nah, tapi kalau untuk gejala mungkin dok atau tanda-tanda jika seseorang itu sedang mengalami stres, apakah banyak tanda-tandanya atau gejalanya juga banyak? Mungkin boleh dijelaskan dokter kalau secara medis seperti apa? Ya, untuk gejala-gejala stres itu dibagi ada beberapa ya. Pertama bisa gejala emosional ya. Gejala emosional. Gejala emosional itu meliputi orang ini mudah marah ya, mudah gusar seperti itu ya. Mudah frustasi, depresi. Nah, ini adalah tanda-tanda daripada stres, gangguan emosional, secara emosional. Gejalanya yang secara emosional begitu ya? Iya, jadi kemudian orangnya mut-mutan ya. Kemudian jadi suasana hatinya mudah berubah-ubah. Tiba-tiba senang, tiba-tiba menangis, tiba-tiba sedih, tiba-tiba gembira, seperti itu. Nah, selain itu juga orang ini biasanya tanda-tandanya juga sulit untuk menenangkan pikiran. Jadi itu tadi mudah gusar. Gampang gelisah. Itu untuk ciri-ciri secara emosional. Gejala stres secara emosional. Kemudian ada gejala stres yang lain yaitu gejala fisik ya. Gejala fisik ini sangat banyak sekali ya, dimulai dari bisa pusing, kemudian jantung berdebar ya, kemudian nafas sesak nafas ya. Jadi nafas itu seringkali pasien itu mengeluh nafas itu nggak bisa plong dokter, kayak gitu. Kayak tertahan gitu. Iya, seperti tertahan seperti itu. Kemudian bisa juga gangguan nafsu makan ya, gangguan perilaku makan. Nah, itu perilaku makan yang terganggu itu bisa malah makannya berlebihan atau malah nggak mau makan, atau malah sulit
untuk makan. Nah, seperti itu. Nah, selain itu bisa diare, ya kan? Kayak ingat nggak kalau waktu dulu masih kuliah ataupun waktu masih sekolah, kalau ada tugas gitu harus tampil di depan. Iya, mulus duluan dok. Kadang bisa mulus duluan ya kan. Kadang bisa terasa mau ke belakang ya, sering ke belakang, mondar-mandir ke belakang, entah buang air kecil, entah buang air besar kayak gitu. Oh, itu termasuk salah satu gejala stres mungkin. Iya, ya. itu gejala Tapi stres. mungkin ringan yang kalau nggak berdampak panjang seperti tadi dokter, berjangka panjang seperti tadi yang dokter sampaikan ya. Iya. Oke. Nah, selain itu juga bisa ini keringat, tangan Dingin. berkeringat Oh, iya, kan, benar. keringat berlebihan keluar kan karena stres itu, kemudian keringat dingin gitu ya. Terus bisa tekanan darah meningkat, terus ini otot-otot semua bisa kaku-kaku, pegel-pegel ya. Tegang semua. Tegang semuanya, iya. Kadang juga bisa ini jadi seperti aras-arasan itu Males, mageran. Nah, mager istilahnya ya, seperti itu juga karena bisa salah stres. satunya. Iya, jadi kurang bergairah. Ah. Kurang bergairah karena stres itu bisa sampai berdampak seperti itu. Itu kalau misalkan udah parah banget ya dok ya? Iya, kadang juga saya pernah menjumpai ada pasien yang sampai gemetar ya badannya, terus tangannya bisa sampai tremor seperti ini, itu juga ada. Oh, itu udah kalau misalnya di dunia medis sudah termasuk kategori yang parah kan ya dok ya? Enggak seperti itu, memang ada yang lebih parah lagi memang? enggak, itu tidak menunjukkan seperti itu. Oh, dalam menunjukkan artian keparahan kondisi pasien iya, berarti. gejala yang timbul itu tidak selalu menunjukkan keparahan kondisi pasien, tetapi memang itu adalah reaksi stres yang ditimbulkan oleh tubuh orang itu berbeda-beda. Oke, mungkin kalau saya stres gimana responnya, mungkin dokter juga nanti gimana kan gitu, beda ya dok ya? Beda-beda. Oke, nah kalau tadi kan ada gejala emosional, ada gejala fisik, kemudian ada apa lagi dokter? Iya. Gejala apa lagi kan tadi kan ada beberapa kategori gitu Iya. ya dok ya? Yang selanjutnya adalah gejala kognitif ya. Kognitif. Disebut dengan oke. gejala kognitif. Ini contohnya adalah misalnya seseorang itu kurang mampu di dalam fokus ya, kurang bisa fokus, kurang bisa konsentrasi. Nah, seperti itu. Kemudian dia juga kurang bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik ya. Itu dia juga kurang bisa berpikiran positif. Jadi selalu sering berpikiran negatif. Nah, kemudian ciri-cirinya juga orang yang ini biasanya pesimis ya, pesimis. Nah, itu pesimis ya. Punya karakter ya tipikal orang yang pesimis gitu. Belum dimulai aja udah takut duluan. Nah, ya gitu. itu adalah ciri-ciri stres yang masuk kategori secara kognitif. Kemudian yang berikutnya gangguannya bersifat perilaku. Ya, Perilaku kehidupan gitu dok. perilaku ya, perilaku sehari-hari yang bisa kita lihat pada orang yang stres itu. Misalnya dia sering kita amati ya, kalau orang stres itu kan terus mondar mandir gitu Iya, kan. betul. Nah, kayak misalnya orang mau interview ya kan, mau interview itu Iya, untuk menghilangkan rasa stresnya itu tadi iya, mungkin ya, sebelum dokter, ya. dipanggil itu kan biasanya dia mondar mandir gini betul. kan. Iya, itu adalah gejala perilaku. Jika dikelompokkan dalam gejala perilaku orang yang stres. Oke. Selain itu ada juga kita pernah melihat ya, mungkin ya ada di sekitar kita menggigit ini kuku. Ada kan ya? Gitu. Iya ada sih dok. Jadi Kebiasaan gigit sama kuku jari gitu kan, Iya. sampai tangan sampai mepet-mepet gitu anunya kukunya Ya, gitu. sampai berdarah-darah kadang. Nah, itu termasuk respon orang gitu tadi ya dok Iya, ya, dari betul. merespon si stres ini tadi ya dok ya. Iya. Oke. Itu bisa sampai seperti itu ya. Kemudian bahkan ada juga orang yang terpaksa harus dia menggunakan ini ya, narkoba ya, atau orang yang biasanya memang punya kebiasaan merokoknya semakin ngebul-ngebul. Ekstrim. Iya, Gitu. seperti kereta api ya, asapnya ngebul terus. Karena stres itu tadi akhirnya. Iya. Ya benar sih dok, saya sering nemuin kalau itu dok. Jadi sudah terbiasa merokok, akhirnya ketika lagi kondisi
mungkin nggak punya duit, misalkan stres gitu kan ya, rokoknya malah tambah kenceng. Aduh, gimana? Padahal tambah stres Nah, nanti makanya itu. padahal ngeluarin duit lagi kan dok Iya. ya. Padahal tadi katanya nggak punya duit. Oke, ternyata banyak sekali kalau dikategorikan ya dok ya. Iya. Untuk gejala-gejalanya. Mungkin nanti akan kita lanjutkan dulu dokter di segmen berikutnya ya dokter ya. Jadi ditahan dulu jawabannya. Jadi untuk pemirsa dari rumah juga jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar dampak stres pada kesehatan bersama Mayor CKM Koat Dr. Setia Dewi, Ketua Staf Medis Fungsional Rumah Sakit Tingkat 4 Kota Madiun. Tetapi sebelum kita lanjutkan perbincangan kita pada pagi hari ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada Anda yang ada di rumah pemirsa bahwa Rumah Sakit DKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit DKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi dan IGD Rumah Sakit DKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit DKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, kita lanjutkan pembahasan seputar stres. Tadi sudah dijelaskan dokter, ada banyak sekali ternyata pemirsa ya, gejala-gejala dari orang yang mungkin mengalami stres itu tadi ya dok ya. Kalau dipikir-pikir gejala-gejala yang disebutkan tadi gejala-gejala yang negatif berarti ya dok ya. Iya. Kalau dipikir-pikir ya, karena responnya kan tidak menunjukkan sesuatu yang baik begitu loh. Apalagi kalau misalnya kita kayak tadi gejala perilaku itu kan cukup mengkhawatirkan juga kalau keseringan seperti itu ya dok ya. Masa tiap kali mau interview kerja atau mungkin melakukan interview presentasi mungkin di sekolah atau apa, grogi dulu kayak gitu-gitu, akhirnya menurunkan percaya diri ya dok ya. Iya. Bisa pengaruh juga berarti kayak gitu. Iya, betul sekali. Itu juga makanya jangan stres-stres pemirsa, kalau stres jalan-jalan aja. Nah oke, dokter, ini kalau misalkan gejala-gejala itu tadi nih dokter ya, kalau berkepanjangan terjadi di kita gitu, orang-orang yang mengalami stres itu tadi, itu dampaknya di kehidupan kita mungkin atau kesehatan kita itu bagi kesehatan yang mengalami itu seperti apa sih dok? Oke, untuk dampak stres itu sangat besar ya, sangat luas betul. sekali ya. Stres bisa berdampak pada kesehatan mental ya, dimana seseorang itu bisa mengalami kecemasan yang berlebihan, ketakutan ya, bahkan kemudian kalau itu tidak segera teratasi maka orang itu akan jatuh ke dalam yang lebih mendalam lagi, yaitu depresi. Dan kemudian bisa terjadi gangguan perilaku. Oke. Ya, itu. Setelah itu stres juga bisa berdampak pada kesehatan, gangguan kesehatan secara fisik ya, bisa mengganggu jantung ya. Jantung di sini bisa menyebabkan karena stres itu jantung bisa berdebar-debar, otomatis tekanan darah bisa naik, jadi bisa menjadi darah tinggi ya, hipertensi. Itu tentunya terjadi dalam kurun waktu yang lama ya. Kalau waktunya singkat mungkin ya nggak sampai berdampak seperti itu ya. Jadi ini kalau sering berulang dan dalam jangka waktu lama, maka stres itu bisa berdampak seperti itu. Nah, setelah itu juga bisa tidak menutup kemungkinan juga bisa menyebabkan serangan jantung. Ya, demikian bahayanya. Maka kita harus selalu waspada. Jangan biarkan stres itu lama-lama tinggal di dalam tubuh kita, ya. Selain itu kemudian stres juga yang sering sekali ini ditemukan adalah stres berdampak pada gangguan pencernaan. Ya, seringkali pasien itu mual ya, bahkan sampai muntah-muntah, nyeri ulu hati ya. Nah, yang sering terjadi itu dyspepsia sindrom. Dyspepsia sindrom itu gimana itu dok? Kumpulan gejala rasa tidak nyaman di dalam pencernaan. Bahkan kalau yang lebih parah lagi ya, lebih jauh lagi, gangguan itu bisa menyebabkan gastritis. Jadi timbul yang namanya luka
tukak di dalam lambung, dinding-dinding lambung. Ya, gitu, dokter. Ya semacam seperti itu ya, luka lah ya, seperti itu. Kemudian bisa juga karena stres itu kan produksi asam lambung meningkat. Ya, sehingga akhirnya akan terjadi bisa yaitu yang mungkin tidak asing lagi ya, karena sering juga sudah kita bisa lihat di media-media baik itu TV maupun YouTube, media sosial gitu ya, maupun di radio ya, maupun di televisi itu GERD ya, gastroenteritis reflux disease. Jadi itu asam lambung yang naik ke atas. Seperti itu. Seringkali itu menimbulkan rasa yang sangat tidak nyaman ya, dimana dada itu terasa panas seperti terbakar, bahkan kadang tenggorokan itu bisa seperti panas gitu, kecekik, kemudian mulut bisa asam pahit. Nah itu sampai keluhannya sampai sejauh itu. Kalau misalkan dalam jangka waktu panjang tidak segera diatasi ya dok ya? Ya, semakin tentunya segala sesuatu permasalahan kalau tidak segera diselesaikan kan akan bertambah dalam, bertambah parah seperti itu. Selanjutnya selain mengganggu masalah pencernaan, stres juga mengganggu masalah ini ya, kesehatan kulit. Jadi bisa timbul penyakit-penyakit kulit yang berkaitan dengan stres itu, contohnya psoriasis, kemudian jerawat ya. Tentunya karena hormon-hormon tadi itu tentunya juga bagi yang berbakat jerawat itu akan sering muncul jerawat gitu. Kemudian rambut juga bisa rontok ya karena stres itu ternyata. Kemudian banyak sekali dampaknya ternyata pemirsa. Iya. Terus otot-otot itu juga bisa menjadi tegang ya. Kemudian tidak bisa rileks. Iya. Seringkali yang tegang itu kan ini leher ya? Otot leher ya, kaku, cengung kayak gitu biasa istilahnya ya. Terus biasanya juga terjadi gangguan tidur ya. Jadi seringkali pasien itu mengeluh sulit tidur dokter kayak gitu. Insomnia ya. Karena mengalami ketakutan terus kan tentu orang itu akan menjadi sulit tidur. Iya, nggak bisa nyaman jadinya ya dok ya. Seperti itu ya. Ada lagi mungkin dokter kalau dari dampaknya ini sangat banyak ternyata ya pemirsa. Intinya dampaknya itu akan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya dok ya. Akan sangat mengganggu nggak cuma kesehatan aja tapi juga mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Kalau jantungnya lagi nggak enak, nggak mungkin dong dipaksakan untuk berkegiatan, belum lagi bisa menyebabkan serangan jantung yang pastinya serangan jantung kan kita tahu sendiri cukup berbahaya ya dok ya. Bisa jadi meninggal dunia juga. Wah, ternyata dampak jangka panjangnya ini cukup mengerikan pemirsa, jadi harus waspada. Tapi kalau misalkan dari dampak-dampak dan juga stres-stres yang sering dokter alami, temui maksudnya saya dokter ya, itu kira-kira usia berapa sih atau siapa saja sih yang paling rentan mengalami stres dokter? Apakah mereka yang usianya produktif kah atau lansia kah atau bagaimana dokter? Bentar ya, saya lanjutkan dulu tentang belum selesai tadi dokter. Ada yang perlu disampaikan. Oke, silahkan bahwa dokter. Stres itu juga bisa mengganggu siklus menstruasi. Ini untuk para perempuan nih terutama yang masih produktif ya dok ya. Siklus menstruasi bisa terganggu sehingga akhirnya juga bisa mengganggu juga ini ya kesuburan. Iya, itu juga bisa berdampak sejauh itu. Dan juga bisa membuat penurunan gairah seksual. Seperti itu. Bisa sampai kayak gitu karena ya dok stres, ya? Iya, bisa sampai seperti itu. Karena stres? Jadi kesimpulannya stres itu bisa berdampak pada mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Seperti itu. Cuman karena stres? Ya nggak cuman sih jadinya. Ya nggak cuman lagi karena dampaknya segitu banyak. Iya dokter. Aduh, nah ini tadi kembali ke pertanyaan yang tadi dokter. Kalau mengingat dari dampak dan lain sebagainya ya, pertanyaan saya tadi kan seputar siapa saja yang rentan terkena stres. Tapi ini sepertinya harus saya tahan dulu dokter jawabannya. Nanti akan kita lanjutkan di segmen berikutnya ya dokter ya. Pertanyaan seputar siapa sih yang rentan mengalami stres. Nah ini untuk pemirsa yang penasaran nih jangan kemana-mana. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Jadi tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu membahas seputar dampak stres pada kesehatan bersama Dr. Setia Dewi ya dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit DKT Kota Madiun. Nah, tadi sebelum tutup segmen, di segmen sebelumnya saya sudah sempat bertanya kepada dokter ya, siapa saja yang rentan mengalami stres? Tadi kan belum dijawab, nah sekarang dijawab dokter ya. Silakan dokter, masih pemirsa dari rumah juga penasaran nih, apakah usia saya ini termasuk kategori yang rentan mengalami stres atau bukan? Gitu kira-kira. Silahkan dokter. Ya, oke. Untuk siapa-siapa saja orang-orang yang rentan mengalami stres, itu adalah orang-orang yang kurang pandai di dalam mengelola stres tentunya. Oke. Ya, karena stres itu sering sekali erat Kaitannya. boleh dikatakan di sekitar kita ini banyak sekali faktor ya. Betul. Orang maupun kejadian-kejadian yang bisa menyebabkan kita stres ya. Jadi yang penting di sini adalah dari kitanya ini bagaimana di dalam mengelola stres. Jadi orang-orang yang rentan adalah orang-orang yang kurang mampu di dalam mengelola stres. Jadi kemudian berikutnya adalah orang-orang yang sering mengalami tekanan. Jadi orang-orang yang sering mengalami tekanan, baik itu tekanan di dalam pekerjaan, mungkin orang-orang yang pekerjaannya itu beresiko tinggi ya pada keselamatan ya. Betul. Itu misalnya kayak pilot ya. Betul. Nah itu kan tentu dia sering terbang tinggi ya. Iya benar. Nah, terus kalau seperti pilot itu kan tentu dia sangat beresiko ya pekerjaannya. Betul. Nah orang-orang yang seperti itu segitu banyak soalnya dokter, iya ya, pasti tanggung ada jawab pressure besar sendiri. ya. Itu juga bisa timbul mudah stres ya. Tetapi betul. kembali lagi kepada orangnya. Kalau orang itu pandai di dalam mengelola stres, bolehlah ada stres ya, tetapi tipis-tipis gitu ya. Jangan Jadi- yang sampai menimbulkan depresi begitu Iya, endingnya, nggak dok, sampai ya. berat begitu ya. Betul. Jadi bisa teratasi. Jadi nggak sampai menimbulkan keluhan-keluhan yang berarti. Ya, seperti itu. Kemudian juga yang rentan berikutnya adalah orang-orang yang biasanya udah usia lanjut ya. Usia lanjut, tentunya dia banyak ketakutan ya. Dengan kondisi kesehatannya. Ketakutan dengan kondisi kesehatannya. Belum lagi terus kalau dia mendengar berita-berita, mungkin ada yang tiba-tiba kerabatnya atau temannya atau saudaranya yang berpulang ya. Nah, secara tiba-tiba itu tentu akan menimbulkan juga stres ya. Betul. Kecemasan yang tiba-tiba bisa timbul seketika dan itu bisa juga berdampak pada tubuhnya. Jika kembali lagi orang itu tidak pandai mengelola stres. Jadi intinya stres itu rentan pada orang-orang yang tidak kurang mampu di dalam mengendalikan pikiran ya, mengendalikan hati ya. Karena kita tidak bisa loh kita itu istilahnya memaksakan kehendak kita pada orang lain. Betul. Ya. Terus mengharapkan orang itu harus berubah sesuai dengan apa yang kita inginkan ya. Itu kan hal-hal seperti itu ya juga bisa membuat orang stres. Betul. Jadi kemudian juga stres itu bisa terjadi pada orang-orang yang perfeksionis. Nah, Paham ya? paham dokter. Jadi tentunya orang-orang yang perfeksionis itu dia nggak mudah puas ya dengan padahal pekerjaan dia sudah oke, sudah baik ya. Tetapi karena dia orangnya perfeksionis masih aja merasa kurang. Nah ini juga bisa rentan terjadi stres. Artinya berarti bisa saya simpulkan bahwa stres ini bisa dialami semua usia ya dokter ya? Bisa, semua Mulai dari usia. remaja sampai anak-anak pun juga bisa nih dokter ya? Betul sekali. Bisa. Anak-anak juga bisa stres loh. Anak-anak, dewasa muda, usia produktif ya, Bahkan sampai orang lansia pun tua, juga lansia, bisa. semua bisa. Betul. Pokoknya terjadi terutama pada orang-orang yang kurang kemampuannya di dalam mengelola stres, dalam manajemen stres.
Nah, tapi kalau untuk tanda-tanda dari anak-anak yang mengalami stres nih dok, mungkin kalau kategori anak-anak ini kan saya mengatakannya di usia 1 sampai 17 tahun misalkan ya, sebelum dewasa begitu ya, itu kira-kira bagaimana nih dokter, kebanyakan tanda-tanda yang mereka alami itu seperti apa? Tanda-tanda yang sering muncul itu bisa nampak dari itu tadi ya, mungkin dia menggigit kuku. Ya, kurang lebih sama dengan gejala-gejala tadi yang disebutkan ya dokter ya. Terus sulit konsentrasi untuk belajar, sulit fokus ya. Terus mudah lupa, iya. Padahal anak-anak kok udah mudah nah lupa. Itu kan aneh kan, berarti kan itu tanda-tanda sudah. Tanda-tanda stres. Iya. Terus dia nggak bisa duduk diam ya, jadi mondar mandir seperti itu. Kemudian dia juga pola makannya juga berubah. Ada yang makannya semakin banyak karena stres itu, orang juga ada yang pelampiasannya sering makan loh. Jadi makannya tuh semakin banyak, semakin sering, sehingga bisa menimbulkan obesitas, kegemukan. Tapi ada juga yang anak-anak yang menunjukkan perilaku makannya itu malah berkurang ya, jadi malah tidak nafsu makan, sehingga timbul tadi ya keluhan-keluhan gangguan pencernaan. Betul. Ya kalau misalkan kita melihat kondisi anak-anak zaman sekarang ya dok ya ada yang nafsu makannya baik, ada yang sulit makan juga seperti yang dokter sampaikan. Bisa jadi kedua tanda-tanda ini ya karena tanda-tanda stres itu tadi ya dokter ya. Nah itu kira-kira apa sih yang mesti dilakukan orang tua kalau misalkan muncul tanda-tanda yang ini kayaknya nggak kayak biasanya nih anak saya seperti ini. Nah itu kira-kira mesti gimana nih dok orang tuanya? Ya, pertama-tama bisa stres ini kan sebenarnya bisa diatasi secara mandiri terlebih dahulu ya. Jadi kalau misal ini yang stres adalah anak-anak, bisa orang tua ya atau saudara yang dekat lah itu merapat ya, mendekat untuk bisa lebih mengarahkan, mencari penyebab stresnya apa, kemudian juga membantu mencarikan solusi seperti itu. Itu kalau secara mandiri ya. Iya, betul. Tapi mungkin kalau mandirinya juga ya nggak harus keminter juga searching sendiri, nanti diatasi sendiri kan juga nggak gitu ya dokter. Kalau memang kondisinya udah parah mungkin bisa lebih baik kayaknya dibawa ke ahlinya gitu nggak sih dok? Nah betul, kalau memang sudah dicoba secara mandiri tidak berhasil, maka itu perlu untuk konsultasi dengan ahlinya ya, bisa dengan dokter, bisa dengan psikolog, seperti itu. Nah tapi kalau misalkan baiknya nih mungkin dokter, nggak cuma anak-anak aja mungkin ya dokter ya, mungkin ada pemirsa di rumah sedang mengalami stres dengan tadinya nggak tahu nih dokter kalau stres, tapi melihat gejala-gejala yang sudah dijelaskan oleh dokter tadi, oh kayaknya aku stres deh. Nah itu kira-kira kapan sih mereka harus pergi ke dokter, saat ini juga kah atau menunggu nanti dulu deh, kayaknya pasti malu-malu biasanya dok, kan gitu ya biasanya kalau orang yang mengalami stres, itu gimana dokter? Iya. Betul sekali, memang harus cepat mendapat pertolongan ya, mengingat tadi sudah kita jelaskan di depan bahwa stres itu dampaknya sangat banyak sekali. Betul. Dan sangat bisa sampai menjadi fatal tadi ya. Iya, kalau dalam kondisi jangka waktu yang panjang tidak segera diatasi ya dok ya. Iya, betul sekali. Jadi tanda-tandanya adalah bila secara mandiri tadi tidak bisa terselesaikan, maka harus segera konsultasi ya. Apa tanda-tandanya ya? Tanda-tandanya seperti ini. Misalnya orang itu terus-menerus merasa takut. Ya, jadi sudah dikasih nasihat ya dari orang terdekat ya. Sudah dikasih nasihat, sudah dikasih motivasi, dia tetap tidak bisa lepas gitu ya, tidak bisa lepas dari ketakutannya. Iya, jadi dia tetap selalu merasa takut, merasa cemas yang berlebihan, khawatir, terus menerus tidak bisa lepas. Nah itu juga sudah merupakan suatu tanda-tanda membutuhkan bantuan. Nah, ya. Betul. Kemudian yang kedua, orang ini selalu teringat dengan trauma yang pernah dialaminya. Jadi dia selalu teringat dengan trauma-trauma yang pernah dialaminya, yang seperti tadi misalnya dia pernah mengalami kebakaran, dia selalu teringat peristiwa-peristiwa itu. Nah, sehingga itu juga membutuhkan
bantuan. Bantuan ahli ya, pemirsa bantuan ya, ahli. profesional. Seperti tadi dokter sampaikan, bisa dokter, bisa juga psikolog ya dok ya. Iya. Kemudian ada tambahan lagi dokter? Kemudian jika orang itu sampai terjadi gangguan di dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi kan tadi ada gejalanya ya, arsa-rasen tadi loh. Iya, mager. Mager, mudi tadi ya, mut-mutan. Nah, jadi sehingga orang ini tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi bisa dilihat dari misalnya males mandi, ya, kemudian males makan, ya, Males gerak. terus males kerja, males belajar. Nah, ini sudah mulai tanda-tanda juga. Itu jangan-jangan saya juga gitu pemirsa. Ada tanda-tanda disebutkan, jangan-jangan saya stres. Ternyata banyak juga ya, dikit-dikit kita bisa katakan stres ya, karena memang itu respon tubuhnya ya dokter ya. Iya. Oke, mungkin ada tambahan lagi dokter atau sudah cukup? Ada ya. Kemudian ini tentang tidur ya. Pola tidur. Misalnya dia sulit tidur, itu juga bisa menjadi suatu tanda. Meskipun tidak selalu sulit tidur itu selalu stres loh ya. Jadi Kadang sulit mungkin tidur karena nonton bola. Beda lagi ya dok. iya, ini kan salah satu. Iya, salah satunya. Seperti itu. Atau ini bahkan yang lebih ekstrim adalah orang yang sudah mempunyai pikiran untuk bunuh diri. Nah, ini harus cepat-cepat ya, segera, segera membutuhkan pertolongan, harus segera menemui ahli, baik itu dokter maupun seorang psikolog. Iya. Apalagi kalau misalkan diri sendiri udah nggak ngobatin itu tadi loh, seperti yang dokter sampaikan, udah nggak bisa secara mandiri, langsung saja ke ahlinya, ke profesionalnya. Oke pemirsa? Oke. Nanti akan kita lanjutkan lagi dokter di segmen berikutnya ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar dampak stres pada kesehatan bersama Mayor CKM Koat Dr. Setia Dewi selaku Ketua Staf Medis Fungsional dari Rumah Sakit Tingkat 4 atau Rumah Sakit TKT Kota Madiun. Nah, sekali lagi saya mau mengingatkan kembali kepada pemirsa yang ada di rumah ya, bahwa Rumah Sakit TKT Kota Madiun memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya poli kandungan, poli penyakit dalam, poli anak, poli THT, poli ortopedi, poli paru, poli syaraf, poli gigi, dan poli bedah. Rumah Sakit TKT Kota Madiun selain melayani TNI dan keluarga TNI, juga melayani pasien BPJS dan masyarakat umum. Kemudian juga melayani pemeriksaan atau check up kesehatan untuk para TNI, Polri, maupun sekolah kedinasan. Pelayanan buka setiap Senin sampai Jumat mulai jam 7 pagi. Dan IGD Rumah Sakit TKT Kota Madiun buka selama 24 jam. Rumah Sakit TKT Kota Madiun, kesehatan adalah prioritas kami. Oke, karena sudah di segmen terakhir dokter. Ini masih ada banyak pertanyaan, tapi ada beberapa yang saya skip ya. Ini mungkin yang paling penting nih dokter, dari sekian panjang pembahasan kita hari ini, pagi ini, mungkin ada nggak sih dok cara untuk memanajemen stres gitu loh? Kira-kira seperti apa dokter? Silakan. Ya, ini memang yang penting ya. Iya, jadi betul. yang pertama kita harus identifikasi masalah. Jadi harus kita berusaha untuk mencari apa yang menyebabkan orang itu stres. Oke. Karena kalau kita tahu penyebabnya, tentu akan lebih mempermudah kita di dalam mengatasinya. Betul. Ya kan, beda sama kalau kita nggak tahu penyebabnya, jadinya kan gerambiang gitu ya. Iya. Nah, setelah kita identifikasi penyebab stres itu apa, kita buat susunannya, karena kan penyebab stres seseorang itu bisa nggak hanya satu. Macam-macam. Bisa beberapa. Iya, Ya, jadi seseorang stres ini bisa penyebabnya macam-macam. Nah, itu kita identifikasi dulu, kita kumpulkan dulu penyebab-penyebabnya itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kita cari solusinya. Ya, kita cari solusinya. Dimulai tentunya dari penyebab-penyebab tadi. Nah, kita buat skala prioritas. Ya, jadi yang pertama, yang teratas adalah hal-hal yang mudah untuk diselesaikan terlebih dahulu, kita tempatkan di skala prioritas yang pertama. Baik. Nah, dengan begitu maka nanti kita lakukan penyelesaian satu persatu. Nah, maka stresnya, kadar stres tentunya akan semakin menurun. Iya. Ya, nah, dengan kadar stres yang menurun, maka
gejala-gejalanya juga akan semakin berkurang. Betul. Nah, seperti itu. Nah, begitu. Untuk tipsnya sebenarnya cukup sederhana ya dokter ya. Iya. Itu berarti tapi seperti tadi yang dokter sampaikan bahwa tergantung dari diri kita juga. Kira-kira mau memanajemen stresnya itu seperti apa gitu loh. Alangkah lebih baiknya seperti yang dokter sampaikan, ditulis aja dulu kira-kira apa sih mungkin yang bikin aku stres kayak gitu-gitu ya dokter iya, ya. betul sekali. Apa kira-kira yang memicu aku kayaknya mumet kalau nggak punya duit, nah kayak gitu-gitu. Saya aku kayaknya stres kalau motorku bocor di jalan gitu misalkan, kayak gitu-gitu mungkin bisa pengaruh ya dokter ya. Iya. Nah, kalau sudah dengan cara tadi itu misalnya tidak mendapatkan pemecahan masalah, tidak berubah gitu ya dokter ya, tidak ada jalan keluar ya. Nah, baru bisa dikolaborasi dengan konsultasi dengan dokter ya. Nanti dokter di sini akan membantu. Dokter bisa membantu dengan memberikan terapi-terapi baik secara terapi emosional, terapi kognitif, terapi perilaku. Bahkan dokter juga bisa memberikan penanganan secara medis jika ada gangguan fisik ya. Jadi misalnya kayak mual ya dokter bisa kasih terapi secara medis, secara obat-obatan ya. Bisa dikasih obat mual, kemudian ada gangguan pencernaan dokter bisa kasih terapi. Demikian juga untuk apabila orang tersebut belum bisa tetap mengendalikan stresnya, maka ada juga obat-obatan yang bisa dokter resepkan untuk mengatasi stresnya itu. Oke. Karena kan kalau saya nonton drama-drama itu dokter, drama-drama Korea, sinetron-sinetron itu dokter, itu ada istilahnya kan anxiety kayak gitu-gitu loh dokter. Itu kan biasanya juga ada yang mungkin tiba-tiba panik, terus itu harus minum obat kayak gitu-gitu, termasuk yang diresepkan juga ya berarti ya dokter ya. Kalau misalnya kita lagi di kondisi tertentu lagi panik kayak gitu tadi ya dok ya. Oh, jadi nggak bisa minum obat-obat semacam itu sembarangan ya dok ya? Iya. Karena memang obat-obatan itu juga bisa didapatnya dari apotek itu dengan resep dari dokter. Oke, karena memang kondisinya kan kondisi tertentu ya dok, nggak bisa kondisi biasa aja terus ngerasa kayaknya aku stres deh ini minum obat aja deh, kan nggak bisa gitu ya dok ya? Iya. Oke, nah ini kalau mungkin cara manajemen stres gitu ya dok ya. Semoga berhasil dengan tips yang disampaikan oleh dokter Setia Dewi hari ini. Tapi kalau mungkin ada nggak sih cara mencegahnya dok? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tuh tidak stres yang berlebihan gitu kira-kira? Nah ini momen-momen yang paling penting ya. Iya benar dokter. Baiklah saya akan jelaskan secara perlahan dan saya usahakan untuk bisa sejelas mungkin ya. Iya. Karena ini paling penting dan ini harus kita usahakan setiap waktu, setiap saat agar kita terhindar dari yang namanya stres. Iya. Ya. Betul. Jadi yang pertama memang kita harus makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, tentunya juga makan makanan yang bersih dengan jumlah yang cukup. Baik. Demikian ya. Berikutnya tidur. Ya, tidur di sini harus diperhatikan dari segi kualitas maupun kuantitas. Jadi kualitasnya itu harus nyenyak, ya, dan kuantitasnya itu dari segi jamnya juga harus cukup, sekitar ya 7-8 jam, itu ya. Kemudian juga harus ada yang namanya me time, ya, waktu untuk melakukan hobi kita, ya. Untuk memanjakan diri kita, ya, melakukan hal-hal yang kita suka. Misalnya kalau suka mendengarkan musik, ya kita dengarkan musik. Kita suka masak, kita suka buat kue. Kita suka kita suka menjahit. Pokoknya melakukan hal-hal yang kita suka. Itu perlu sekali. Jadi nggak hanya melulu kerja ataupun aktivitas yang rutin-rutin aja ya, tapi harus ada waktu untuk melakukan hal-hal yang kita suka. Seperti itu ya. Nah kemudian yang berikutnya olahraga, ya. Jadi olahraga ini juga sangat penting, bisa juga menghilangkan stres. Ya. Nah selain itu kita harus mendekatkan diri pada Tuhan, ya, beribadah, mendengarkan pujian-pujian rohani, kemudian membaca kitab suci, ya, itu bisa membuat kita tenang, bisa membuat kita lebih damai ya di hati. Nah, itu juga bisa sekali untuk membantu kita menghindari stres. Nah, selain itu kita juga harus
berkumpul, bersosialisasi dengan orang-orang yang bisa memberikan kita dampak positif. Betul. Nah, jadi jangan berkumpul dengan orang-orang yang apa istilahnya sekarang itu dengan racun ya, dengan toksik. Circle. Jangan ya, jangan, nggak boleh. Jadi kita harus berkumpul, bersosialisasi dengan orang-orang yang bisa memberikan kita dampak positif. Iya betul. Itu. Yang pasti seperti itu, Iya. karena orang-orang itu kan akan memberi pengaruh kepada kita ya dok ya. Betul sekali. Nah, selain itu kita juga harus bisa melakukan meditasi ya untuk menenangkan diri, menenangkan pikiran, menenangkan hati ya. Meditasi ataupun yoga itu baik sekali, bisa menjadi suatu metode cara kita untuk mencegah stres. Iya. Sudah cukup dokter? Sudah. Itu udah komplit banget loh pemirsa. Artinya sebenarnya bisa kok dicegah stresnya dengan kita melakukan hal-hal yang kita sukai tadi, melakukan hobi kita. Banyak sekali yang dokter sampaikan, makan makanan yang enak tapi juga bergizi dan cukup, istirahat yang cukup, olahraga, dan mungkin menjaga kesehatan itu kan termasuk seperti yang dilakukan itu tadi juga termasuk menjaga kesehatan fisik juga tuh ya dokter ya. Olahraga dan semuanya udah komplit pokoknya di situ. Itu wah, mantap sekali dokter. Ini mungkin dengan tips yang sudah disampaikan oleh Dokter Setia Dewi tadi bisa menjadi inspirasi dan juga pengingat nih untuk pemirsa dari rumah bahwa mengelola stres itu bisa kok gitu ya dok ya, bisa. Mungkin ada yang disampaikan lagi dokter terakhir karena udah mau penutup nih. Sebelum saya tutup di segmen terakhir ini silahkan yang pengen disampaikan kepada pemirsa dari rumah. Ya, jadi karena stres itu selalu ada di sekitar kita, rentan sekali ya dengan kita, maka pertama kita tadi harus selalu melakukan pencegahan. Ya, dan yang berikutnya adalah penting sekali kita harus selalu memiliki hati yang bersyukur, ya, hati yang bersyukur, kemudian hati yang gembira, itu sangat penting sekali. Karena hal-hal itulah yang akan membantu kita untuk menghindari yang namanya stres. Sudah cukup dokter? Sudah. Terima kasih banyak Dokter Setia Dewi yang sudah hadir di studio Sakti TV, sudah berbagi kepada pemirsa yang ada di rumah. Semoga informasinya bermanfaat ya, supaya stres ini tidak memberikan dampak yang terlalu buruk kepada kesehatan kita semua. Titip salam untuk teman-teman yang ada di Rumah Sakit DKT dokter ya. Selamat bertugas, selamat bekerja kembali kalau begitu dokter. Dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama Dokter Setia Dewi pamit undur diri, dan juga seluruh kru yang bertugas pamit juga. Saya ingin mengucapkan selamat berkumpul bersama keluarga, selamat beraktivitas, dan juga sampai jumpa.